Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Anastasia dengan NPM 21020901999. Saya dari kelas D1 Pagi, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pengetahuan saya mengenai kepustakaan menggunakan Mendeley yang sudah saya terapkan pada tugas-tugas makalah saya pada mata kuliah komputer. Baiklah teman-teman, langsung saja kita ikuti caranya dengan melihat video ini sampai habis agar kita dapat mengerti. Nah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah mendownload aplikasi Mendeley-nya terlebih dahulu, teman-teman. Nah, caranya bisa kita download melalui Google. Nah, ini teman-teman, kita download. Bisa kita ketik di sini Mendeley Desktop. Nah, teman-teman bisa klik yang paling atas. Scroll sampai bawah. Nah, jika tampilan sudah seperti ini, teman-teman bisa klik bacaan download now. Nah, teman-teman klik, kemudian teman-teman ikuti prosedur yang diminta sampai selesai. Jika sudah selesai, teman-teman nanti akan diminta email yang aktif. Jangan lupa ya teman-teman, di sana kalian harus mengisi email yang aktif. Nah, setelah aplikasi Mendeley-nya sudah teman-teman download, teman-teman bisa langsung buka aplikasi Mendeley-nya. Nah, seperti ini tampilannya teman-teman. Kemudian, apa yang harus kita lakukan? Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan Mendeley ini dengan Microsoft Word kita. Nah, caranya ketik tools yang ada di sini, di sudut tools, kemudian, nah, berhubung saya sudah menginstal, sudah menghubungkan Mendeley saya dengan Microsoft Word saya, makanya di sini bacaan di Mendeley saya bacaannya uninstall. Nah, kebetulan karena teman-teman baru mendownload dan belum menghubungkan Mendeley-nya, pasti di layar teman-teman bacaannya install Microsoft Word plugin. Nah, itu teman-teman klik. Setelah klik, bacaannya akan seperti ini, uninstall Microsoft Word plugin. Nah, jika bacaannya sudah uninstall MS Word plugin, maka itu artinya Mendeley teman-teman sudah terinstall, terhubung ke Microsoft Word teman-teman. Baik, selanjutnya teman-teman, bagaimana cara menggunakan Mendeley yang sudah kita download dan kita hubungkan ke Microsoft Word tadi. Bagaimana cara menggunakannya? Nah, caranya misalnya di sini teman-teman ingin membuat suatu makalah, tugas makalah. Nah, tugas makalahnya ini misalnya teman-teman menggunakan judul Sejarah Perkembangan Komputer. Nah, judulnya ini misalnya teman-teman, kemudian teman-teman ingin mengambil referensi dari jurnal. Nah, kemudian kita cari dulu jurnalnya yang akan kita pakai. Di sini teman-teman bisa menggunakan Google Scholar sebagai sumber. Google Scholar. Kemudian teman-teman ketik saja judul yang teman-teman pakai tadi.
Nah, karena di sini teman-teman ingin mengambil jurnal, mencari jurnal. Oleh karena itu, di sini saya contohkan, saya menggunakan jurnal ini. Kemudian kita download dalam bentuk PDF ya teman-teman. Nah, setelah itu kita download, kita simpan file ini ke dalam dokumennya yang teman-teman punya. Di sini saya taruh di bagian kuliah semester 1. Namanya akan saya ubah menjadi jurnal. Nah, tujuan saya mengubah namanya ini agar nanti memudahkan saya untuk mencari di mana file yang saya simpan ini. Namanya Jurnal Sejarah Komputer. Kemudian save. Setelah itu, teman-teman bisa buka Mendeley. Nah, file yang telah kita simpan tadi akan kita letakkan, akan kita simpan di dalam Mendeley kita, teman-teman. Caranya, bisa teman-teman klik yang di sudut paling pojok, bacaan file. Kemudian teman-teman klik add file. Nah, tampilan akan seperti ini. Kemudian teman-teman pilih di mana file yang teman-teman simpan tadi. Nah, saya menyimpan di kuliah semester 1. Nama jurnalnya tadi saya buat nah ini. Kemudian saya open. Nah, kemudian kita cek. Jangan lupa ya teman-teman, setelah memasukkan jurnal ini ke dalam Mendeley, harus teman-teman cek metadatanya, atau apakah sudah sesuai dengan jurnalnya atau belum. Nah, di sini tipenya jurnal, sudah benar, judulnya Kluster Komputer sebagai pengganti superkomputer tunggal untuk pemodelan kimia komputasi. Baik, kemudian authors atau penulis, sudah benar, nama akhir dulu di awal, kemudian nama awal, Priyanto Bayu. Jurnalnya namanya Berita Dirgantara, kemudian tahun 2008. Untuk volume 9, kemudian isunya 1. Nah, untuk halaman dari halaman 1 sampai halaman 5 ya teman-teman. Dari halaman 1 sampai 5. Kemudian yang lain sudah benar. Baik, setelah selesai, setelah metadata benar, teman-teman ingin mengambil beberapa kalimat. Nah, untuk pengambilan kalimat ini, teman-teman hanya boleh mengambil satu kalimat saja, tidak boleh satu paragraf penuh. Seperti ini, tidak boleh. Misalnya saya ingin mengambil kalimat ini, saya mengambil satu kalimat saja. Komputer adalah sebuah mesin yang berperan dalam memanipulasi data berdasarkan instruksi-instruksi yang diberikan. Kemudian saya copy. Setelah itu kita beralih ke Microsoft Word. Nah,
Kemudian kita paste ya teman-teman. Nah, kita rapikan. Setelah itu, kemudian bisa teman-teman klik reference. Kemudian teman-teman klik insert citation. Ketik namanya Bayu Priyanto. Nah, ini dia teman-teman. Kemudian kita klik OK. Nah, sudah muncul teman-teman. Bisa juga, nah ini kan untuk kalimat kutipan nama di akhir kalimat ya teman-teman. Nah, jika di awal kalimat seperti ini, kita paste kalimat yang telah kita copy tadi teman-teman. Kita rapikan, kemudian letak kursor di awal kalimat, kemudian reference, setelah itu insert citation, namanya tadi kita ketik Bayu Priyanto. Nah, kemudian karena ini di awal kalimat, letakkan kursor pada nama. Nah, kemudian klik suppress author, kemudian klik OK. Nah, ini kan hanya tahun teman-teman. Nah, untuk namanya bisa kita letakkan kursor di awal ini, di awal kalimat. Kemudian kita ketik manual namanya, Priyanto. Nah, setelah itu, karena ini di awal kalimat, maka akan saya tambahkan kata-kata mengatakan bahwa. Jangan lupa letakkan titik 2, kemudian tanda kutip depan, dan tanda kutip di akhir. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, pada aplikasi Mendeley, selain dari jurnal, teman-teman juga bisa dari website sebagai sumber referensi. Nah, caranya teman-teman buka Google terlebih dahulu. Kemudian teman-teman ketik judulnya Sejarah Perkembangan Komputer. Nah, di sini saya menggunakan ini. Nah, judulnya Sejarah Perkembangan Komputer dan tokohnya dari masa ke masa. Kemudian, teman-teman beralih ke aplikasi Mendeley. Nah, karena ini dari website, cara menambahkan filenya, kita klik file di sudut, di pojok, kemudian baik, untuk menambahkan judul website tadi ke Mendeley Desktop, bisa kita lakukan dengan klik file yang ada di sudut sini, kemudian add file. Maaf, jika untuk
dari website, bisa teman-teman klik add entry manually ya. Nah, kemudian bisa teman-teman pilih tipenya di sini web page. Nah, ini. Kemudian ada diminta di sini judul. Judulnya kita cek kembali. Nah, ini judulnya teman-teman. Kita copy. Kemudian kita kembali ke Mendeley. Kita paste judulnya. Nah, ini judulnya. Kemudian authors. Authors ini nama penulis. Kita cek nama penulis, kemudian nanti kita cek tahun dan halaman. Nama penulisnya Ilham Khairul Anwar tahun 2021 ya teman-teman. Halamannya ada 1 halaman. Nah, namanya tadi Ilham Khairul Anwar. Untuk aturan nama, ini nama harus kita tulis nama akhirnya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, namanya Ilham Khairul Anwar. Yang harus kita tulis terlebih dahulu, nama akhirnya dulu. Anwar. Kemudian nama awal. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian tahun 2020 tadi. Halamannya ada 1 halaman. Kemudian publication-nya bisa kita lihat. Publication-nya bisa teman-teman klik ini, kemudian teman-teman ambil dari https sampai .id. Kemudian teman-teman paste copy. Kemudian beralih ke Mendeley kembali, publication, kemudian paste. Tahunnya ternyata 2021, teman-teman. Selanjutnya, nah, data akses. Data akses itu tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa kita mengakses website tersebut. Hari ini tanggal 30 bulan 11 2021. Kemudian URL. URL ini adalah link, teman-teman. Nah, linknya bisa kita dapatkan. Satu klik saja, teman-teman. Kemudian paste, copy maksud saya. Kemudian paste di sini, teman-teman. Nah, sudah. Ini judul, tipenya webpage, kemudian authors-nya Anwar Ilham Khairul, kemudian publication-nya ini tahun 2021, halamannya 1, data akses hari ini, linknya sudah, kemudian kita save. Nah, sudah masuk ke Mendeley, teman-teman.
Setelah itu, kita akan menggunakan website tadi ke dalam makalah kita, teman-teman. Caranya, teman-teman buka website tadi yang dari Google, kemudian bisa teman-teman ambil satu kalimat saja. Nah, saya ingin mengambil ini, teman-teman. Dengan abakus, manusia saat itu dapat menghitung penjumlahan pengurangan perkalian. Nah, sampai sini. Kemudian copy ke Microsoft Word. Nah, kita rapikan. Kemudian pada website ini saya menggunakan kutipan di akhir kalimat. Kemudian bisa untuk meletakkan nama penulis, kita klik reference, kemudian insert citation seperti tadi, seperti yang saya jelaskan tadi. Ketik namanya Ilham. Nah, ini dia, sudah ada, teman-teman. Sebelah sini ya, teman-teman. Nah, kemudian cara menggunakan daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini sangat gampang sekali, teman-teman. Bisa teman-teman klik reference, kemudian teman-teman klik insert bibliography. Nah, sudah muncul daftar pustakanya, teman-teman. Nah, inilah tadi teman-teman bagaimana cara menggunakan Mendeley mulai dari mendownload, kemudian menginstal, kemudian menggunakan referensi dari jurnal, menggunakan Mendeley. Ini kalimat kutipan di akhir kalimat, teman-teman. Kemudian ini cara kutipan di awal kalimat, menggunakan kata-kata mengatakan bahwa, kemudian namanya di awal. Kemudian website, kemudian daftar pustakanya, dengan sekali klik reference, kemudian teman-teman klik insert bibliography. Nah, setelah itu, cara mengecek apakah ini sudah benar kita menggunakan Mendeley-nya. Caranya kita letak kursor pada nama penulis. Nah, jika kita menggunakan Mendeley, nama dan tahunnya ini akan berubah warna menjadi abu-abu, teman-teman. Seperti ini contohnya, kemudian ini, kemudian ini. Begitu pula dengan daftar pustakanya. Baiklah teman-teman, mungkin hanya tadilah yang dapat saya sampaikan mengenai referensi kepustakaan menggunakan Mendeley baik dari jurnal maupun website. Jika ada kekurangan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.